Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2019. Di video kali ini, kita akan fokus membahas soal esai nomor 4 dan juga nomor 5. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 4. Asam asetat secara industri dapat dibuat dengan menggunakan bahan dasar gas etilen. Langkah pertama, gas etilen dioksidasi menjadi asetaldehid dengan katalis PdCl2 CuCl2. Kemudian oksidasi dilanjutkan dan asetaldehid diubah menjadi asam asetat dengan menggunakan katalis Mn asetat 2. Asam asetat yang terbentuk dilarutkan dalam air. Untuk pertanyaan pertama, tuliskan dua tahapan reaksi perubahan etilen menjadi asam asetat. Sebanyak 50 mol gas etilen pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 1,05 atm dioksidasi bertahap dan diperoleh 1600 gram larutan asam asetat atau disebut larutan A dengan kerapatan 1,055 gram per cm kubik. Sebanyak 2,5 ml larutan A diambil dan ditambahkan air sehingga diperoleh larutan sebanyak 1 liter larutan B. Nilai pH larutan B yang diperoleh adalah 3,20 dengan nilai KaCH3COH yaitu 2 dikali 10 pangkat min 5. Untuk pertanyaan B, hitung volume gas etilen yang digunakan untuk reaksi ini. Hitung konsentrasi molar dan persentase massa asam asetat dalam larutan A. Hitung persen perolehan etilen menjadi asam asetat. Soal ini membahas tentang materi stoikiometri dan sedikit tentang materi asam basa. Jika ada yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Baik, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk pertanyaan A, yaitu bagaimana dua tahapan reaksi perubahan etilen menjadi asam asetat. Secara umum, jika kita lihat reaksinya, terjadi reaksi oksidasi dari alkena atau lebih tepatnya senyawa etena menjadi aldehid atau senyawa asetaldehid menggunakan katalis PdCl2 CuCl2. Lalu aldehid yang sudah terbentuk dioksidasi lebih lanjut menggunakan katalis Mn asetat 2 menjadi asam asetat. Reaksi pertama bisa dituliskan menjadi senyawa etena atau etilen atau C2H4 ditambah O2 yang merupakan reaksi oksidasi menjadi etanal atau CH3CHO. Lalu CH3CHO direaksikan lagi dengan oksigen atau oksidasi lebih lanjut menjadi asam asetat. Karena reaksi etilen menjadi asetaldehid belum setara, di mana oksigen yang ada pada reaktan berjumlah 2 sedangkan pada produk berjumlah 1, maka pada CH3CHO ditambahkan koefisien menjadi 2. Akibat penambahan koefisien pada CH3CHO, jumlah C pada produk menjadi 4. Maka pada reaktan ditambahkan koefisien 2 pada senyawa C2H4, sehingga semua unsur-unsurnya berjumlah sama. Kemudian untuk reaksi kedua juga belum setara, di mana jumlah oksigen pada reaktan berjumlah 3, sedangkan pada produk berjumlah 2. Maka dari itu ditambahkan koefisien 2 pada asam asetatnya. Kemudian akibat penambahan koefisien 2 pada asam asetat, jumlah C pada produk menjadi 4, sehingga pada reaktan perlu ditambahkan koefisien 2 pada senyawa CH3CHO. Dengan demikian, kedua reaksi tersebut sudah setara. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan B. Berapakah volume gas etilen dalam satuan liter yang digunakan dalam reaksi ini? Kita bisa menuliskan terlebih dahulu informasi yang ada pada soal, seperti jumlah mol etilen atau C2H4, yaitu 50 mol. Kemudian suhunya yaitu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, tekanan 1,05 atm dan nilai tetapan R untuk persamaan gas ideal adalah 0,08205 mol Kelvin per liter atm. Kemudian kita gunakan persamaan gas idealnya yaitu PV sama dengan nRT. Lalu kita ubah persamaannya menjadi V sama dengan nRT per P untuk mencari volume gas etilen. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya yaitu 50 dikali 0,08205 dikali 300 lalu dibagi dengan 1,05 sehingga didapatkan volume gas etilen yang digunakan adalah 1172,14 liter. Kemudian kita ke pertanyaan C yaitu berapa konsentrasi molar dan persentase massa asam asetat dalam larutan A. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu informasi pada soal yaitu massa larutan A sebesar 1600 gram. Massa jenis larutan A yaitu 1,055 gram per cm kubik, volume larutan A untuk pengenceran sebesar 2,5 mili, volume larutan B atau volume larutan A setelah pengenceran sebesar 1000 ml, pH larutan B yaitu 3,2, dan terakhir nilai K dari asam asetat adalah 2 dikali 10 pangkat min 5.
Untuk menentukan konsentrasi dan persentase massa asam asetat dalam larutan A, kita harus mencari konsentrasi larutan B terlebih dahulu. Secara umum, larutan B ini sama seperti larutan A, yaitu berisi asam asetat. Hanya saja, konsentrasi larutan B lebih kecil karena merupakan hasil pengenceran dari larutan A. Karena asam asetat merupakan asam lemah, maka asam asetat hanya terionisasi sebagian menjadi CH3COO- dan juga H+. Untuk konsentrasi CH3COOH-nya bisa kita tuliskan sebagai M, lalu X bisa kita tuliskan sebagai seberapa banyak zat tersebut terurai. Sehingga pada saat kesetimbangan, konsentrasi asam asetat adalah M dikurang X, sedangkan konsentrasi CH3COO- dan H+ adalah X. Untuk menentukan nilai X, kita bisa mengkonversi dari nilai pH. Di mana nilai pH 3,2 artinya larutan tersebut memiliki nilai konsentrasi H+ sebesar 10 pangkat min pH atau 10 pangkat min 3,2. Dengan demikian, nilai konsentrasi H+-nya adalah 6,31 dikali 10 pangkat min 4. Dengan demikian, kita telah mendapatkan nilai konsentrasi H+ dan CH3COO- yaitu sebesar X atau 6,31 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian kita cari nilai konsentrasi CH3COH pada keadaan setimbang menggunakan rumus persamaan Ka, yaitu nilai konsentrasi H+ dikali konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Rumus ini bisa kita konversi menjadi konsentrasi CH3COOH sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi CH3COO- dibagi dengan Ka. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan setelah dilakukan perhitungan menggunakan kalkulator, didapatkan nilai konsentrasi CH3COOH pada keadaan setimbang adalah 1,99 dikali 10 pangkat min 2. Terakhir kita cari konsentrasi CH3COOH larutan B pada keadaan awal, yaitu M dikurang X. Di mana untuk mencari nilai M, maka persamaannya bisa kita ubah menjadi konsentrasi CH3COOH pada keadaan setimbang ditambah dengan nilai X. Setelah dimasukkan angkanya, yaitu 1,99 dikali 10 pangkat min 2, ditambah 6,31 dikali 10 pangkat min 4, didapatkan nilai M atau konsentrasi larutan B adalah 2,05 kali 10 pangkat min 2. Karena yang ditanyakan pada soal adalah konsentrasi larutan A, maka kita bisa menggunakan rumus pengenceran untuk mendapatkan nilai konsentrasi larutan A dari konsentrasi larutan B yang baru saja kita dapatkan. Rumusnya yaitu konsentrasi larutan A dikali volume larutan A sama dengan konsentrasi larutan B dikali volume larutan B. Konsentrasi larutan B yaitu 2,05 kali 10 pangkat min 2 dikali 1000 untuk volume larutan B dibagi dengan 2,5 atau volume larutan A pada saat pengenceran, sehingga didapatkan konsentrasi larutan A adalah 8,2 molar. Selanjutnya kita cari persentase massa pada larutan A. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu berapa banyak larutan A yang diperoleh, yaitu 1600 gram. Nilai ini kita konversikan menjadi volume menggunakan massa jenis larutan A, yaitu 1,055, sehingga didapatkan volume larutan A adalah 1516,19 ml. Kemudian kita cari massa CH3COOH dalam larutan A menggunakan rumus konsentrasi, yaitu M sama dengan massa dibagi MR dikali dengan 1000 per volume. Atau untuk mencari massa, kita ubah menjadi konsentrasi dikali MR dikali volume dibagi dengan 1000. Di mana MR CH3COOH adalah 60 dari perhitungan jumlah AR tiap unsurnya. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai informasi, yaitu 8,2 untuk konsentrasi, 60 untuk MR dan 1516,19 untuk volume larutan A dibagi dengan 1000, sehingga didapatkan massa CH3COOH dalam larutan A sebesar 745,97 gram. Terakhir kita bandingkan massa CH3COOH dengan massa larutan A, yaitu 745,97 dibagi dengan 1600 lalu dikali 100%, sehingga didapatkan persentase massa asam asetat dalam larutan A adalah 46,62%. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan D. Pada pertanyaan ini, kita diminta menentukan persen perolehan etilen menjadi asam asetat. Pertama-tama, kita tuliskan terlebih dahulu reaksi yang terjadi, yaitu ada 2 tahap reaksi sesuai jawaban pertanyaan A. Lalu pada awalnya terdapat 50 mol etilen, di mana karena koefisien etilen dengan koefisien asetaldehid berjumlah sama, yaitu 2, maka secara teori asetaldehid yang didapatkan juga sama, yaitu 50 mol. Begitupun dengan asam asetat yang dihasilkan, yaitu 50 mol juga, karena memiliki koefisien yang sama dengan asetaldehid, yaitu sama-sama 2. 50 mol ini merupakan jumlah asam asetat maksimal yang bisa didapatkan secara teori jika gas etilen pada reaksi terurai dengan sempurna. Lalu, ternyata pada soal didapatkan CH3COOH sebesar 745,97 gram dari jawaban pertanyaan C.
Sehingga massa CH3COOH ini bisa kita konversi menjadi mol dengan membagi massa dengan mR, sehingga didapatkan mol CH3COOH sebenarnya dari penguraian etilen adalah 12,43 mol. Terakhir, kita bandingkan mol CH3COOH yang didapat dengan mol CH3COOH maksimal yang bisa diperoleh secara teori, yaitu 12,43 dibagi 50, lalu dikali 100%, sehingga didapatkan perolehan asam asetat dari gas etilen adalah 24,86%. Dengan demikian, kita telah berhasil menyelesaikan semua soal untuk soal nomor 4. Lanjut kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Senyawa 2-bromobutana jika direaksikan dengan KOH akan dihasilkan 3 isomer butena A, B, dan C. Jika produk yang paling kecil A diozonolisis, maka akan menjadi formaldehid dan aldehid lain dalam jumlah yang sama. Ozonolisis pada B dan C akan menghasilkan produk tunggal yang sama, yaitu senyawa D. Tentukan seluruh molekul senyawa A, B, C, dan D dan tuliskan semua persamaan reaksinya. Soal ini membahas tentang reaksi senyawa organik dan terjadi 2 tahapan reaksi pada soal ini, yaitu reaksi eliminasi dan juga reaksi ozonolisis. Jika ada yang mencoba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada 2 tahapan reaksi, yaitu reaksi eliminasi oleh reagen KOH panas dan reaksi ozonolisis, yang walaupun tidak dijelaskan pada soal, reaksi ini melibatkan ozon sesuai namanya dengan rumus molekul O3. Mari kita bahas satu persatu tahapan reaksinya. Pertama yaitu reaksi eliminasi 2-bromobutana. Dalam reaksi eliminasi 2-bromobutana oleh KOH panas, OH- bertindak sebagai basa yang akan mengikat hidrogen dari karbon di sebelah karbon yang mengikat gugus pergi, yang dalam hal ini adalah gugus Br. Ada 2 kemungkinan hidrogen yang akan diambil, yaitu hidrogen dari C nomor 1 dan hidrogen dari C nomor 3 yang diberi tanda warna merah. Ketika hidrogen diikat oleh suatu basa, elektron ikatan dari CH tersebut akan digunakan untuk membentuk ikatan rangkap dan melepaskan gugus Br sebagai gugus pergi. Dengan demikian, ada 2 kemungkinan letak gugus alkena atau ikatan rangkap 2 dari hasil reaksi eliminasi 2-bromobutana, yaitu pada C nomor 1 dan C nomor 2. Akan tetapi, pada soal dijelaskan ada 3 isomer yang terbentuk. Artinya, ada isomer geometri yang diperhitungkan. Dari 2 kemungkinan letak ikatan rangkapnya, senyawa 2-butena memiliki isomer geometri, yaitu cis-2-butena dan trans-2-butena. Sehingga hasil reaksi eliminasi dari 2-bromobutana adalah senyawa 1-butena, cis, dan juga trans-2-butena. Sebelum kita membahas cis dan trans, kita bahas terlebih dahulu senyawa 1-butena dan juga 2-butena. Di antara kedua senyawa ini, senyawa 2-butena lebih banyak dihasilkan dalam reaksi eliminasi 2-bromobutana dibandingkan senyawa 1-butena. Hal ini dikarenakan posisi ikatan rangkap dari 2-butena mengikat lebih banyak karbon atau disebut alkena tersubstitusi. Semakin banyak karbon yang terikat, kestabilan alkena tersebut juga akan meningkat. Akibatnya, dalam reaksi eliminasi, produk yang lebih stabil akan lebih mudah terbentuk sehingga disebut sebagai produk mayor. Sedangkan produk yang kurang stabil akan tetap terbentuk, tetapi dalam porsi yang lebih sedikit atau disebut produk minor. Dengan demikian, senyawa 1-butena disebut sebagai produk minor atau produk yang paling kecil terbentuk, di mana pada soal produk yang lebih kecil terbentuk adalah senyawa A. Kemudian untuk B dan C ini tidak dijelaskan lebih lanjut pada soal, sehingga baik B ataupun C keduanya bisa menjadi senyawa cis ataupun trans dari 2-butena. Untuk informasi tambahan, senyawa trans akan lebih stabil dibandingkan senyawa cis. Hal ini dikarenakan gugus besarnya atau CH3 berada di posisi yang berseberangan, sehingga tolakan yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan senyawa cis yang gugus besarnya berada di posisi bersebelahan. Karena reaksi dengan KOH sudah selesai, mari kita lanjut ke reaksi kedua, yaitu reaksi ozonolisis. Pada reaksi ini, ikatan pada alkena akan terputus dan terbagi menjadi 2 gugus C, di mana C yang sebelumnya terikat dengan ikatan rangkap akan menjadi gugus CO rangkap 2, atau C karbonil. Pada senyawa A, C di sebelah kiri ikatan rangkap 2 ada 3, sedangkan C di sebelah kanan rangkap 2 ada 1, sehingga akan terbentuk 2 senyawa dengan masing-masing memiliki CO rangkap 2, yaitu senyawa metanol dan juga senyawa propanol. Hasil ini sesuai dengan penjelasan pada soal, di mana senyawa A yang merupakan produk minor dari reaksi eliminasi 2-bromobutana ketika diozonolisis akan menghasilkan senyawa formaldehid yang merupakan nama lain dari senyawa metanol, dan produk aldehid lain berupa senyawa propanol. Lalu senyawa B dan C ketika diozonolisis akan menghasilkan senyawa yang sama, yaitu senyawa D. Hal ini dikarenakan ketika ikatan alkenanya terputus, baik C di sebelah kiri maupun C sebelah kanan ikatan rangkap sama-sama memiliki 2 C, sehingga produk C karbonil yang terbentuk akan sama.
Lalu, karena pada dasarnya senyawa B dan C memiliki bentuk molekul yang sama, maka keduanya pun ketika diozonolisis akan menghasilkan produk yang sama, yaitu senyawa etanol atau senyawa D yang sesuai dengan penjelasan soal. Dengan demikian, senyawa A adalah senyawa 1-butena, senyawa B dan C adalah senyawa cis trans dari 2-butena, dan senyawa D adalah senyawa etanol. Mungkin sekian untuk video mengenai pembahasan soal OSK Bidang Kimia tahun 2019. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih bagi yang telah menonton semua pembahasan OSK Kimia 2019 dari pilihan ganda sampai esai. Jangan lupa juga untuk lihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia untuk tahun-tahun lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.